Soalnya materinya lumayan banyak ya. Ya, baik, kita mulai aja ya, teman-teman ya. Ya, saya harapkan masih semangat ya, semangat terus dari awal nanti sampai akhir dari pelatihan ini, sehingga teman-teman semua harapan saya lulus untuk sertifikasi junior web developer-nya ya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Ya, baik, kita mulai materi hari ini itu tentang mengidentifikasi rancangan user interface ya. Jadi kalau kita mengembangkan aplikasi, entah itu aplikasi berbasis web, berbasis mobile, atau aplikasi-aplikasi yang lain, tentunya aspek user interface ini adalah bagian yang penting juga gitu ya. Selain memang fungsionalitas jalan semua gitu ya, fungsionalitas jalan, kemudian user interface-nya juga baik begitu ya. Jadi tidak hanya kalau pertemuan sebelumnya kita akan membahas masalah algoritma, masalah pemrograman ya, itu lebih ke logika, lebih ke fungsionalitas sistem. Nah, ini materi kali ini tentang antarmuka atau user interface. Ya, karena kalau dari pengalaman begitu ya, yang namanya kebutuhan perangkat lunak ya, dalam hal ini saya berbicara perangkat lunak, itu tidak hanya kebutuhan fungsional ya. Kebutuhan fungsional itu ya meliputi fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna begitu ya. Selain kebutuhan fungsional tadi, itu juga ada namanya kebutuhan non fungsional ya. Ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non fungsional. Kalau kebutuhan fungsional itu biasanya jelas gitu ya, ditulis biasanya kalau kita mengerjakan proyek itu ditulis spek dari aplikasinya apa, misalkan ada fitur untuk registrasi, ada fitur untuk login, ada fitur untuk searching gitu ya, ada fitur dashboard gitu ya, itu jelas gitu ya. Tapi kalau kebutuhan non fungsional ya, kadang itu tidak tertulis gitu ya, kadang tidak tertulis di kontrak gitu ya, di spek proyek yang akan kita kerjakan, tapi biasanya di akhir-akhir itu pengguna itu ini istilahnya apa ya, nagih gitu ya, loh interface-nya kok begini, bagusnya kalau begini gimana gitu. Nah itu yang kita kadang-kadang agak repot gitu ya, karena ketika kita merubah user interface itu tidak semudah ya cuma ngubah gambar atau layout gitu ya. Kadang beberapa codingan, beberapa logika program itu juga harus kita ubah gitu ya. Maka dari itu sebaiknya layout atau ya terkait user interface, kemudian ada user experience design itu dikomunikasikan seawal mungkin ke pengguna gitu ya. Oke,
itu pengantar dulu ya. Nah ini kita bahas terlebih dahulu tentang UI gitu ya. Teman-teman di sini menurut saya banyak yang sudah tahu juga apa itu UI atau user interface gitu ya. Jadi user interface ini adalah bagian atau aspek visual dari sebuah aplikasi gitu ya, yang memastikan bagaimana pengguna itu bisa berinteraksi dengan aplikasi yang kita bangun ya. Jadi user interface itu adalah penghubung antara pengguna dengan aplikasi yang kita bangun gitu ya. Jadi yang namanya penghubung ya, penghubung itu tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga gitu ya. Ya salah satunya user interface-nya itu harus jelas gitu ya, harus jelas, kemudian istilahnya mudah dipahami gitu ya, kemudian juga harusnya user interface-nya menarik gitu ya. Nah kalau kadangkala kita melupakan aspek-aspek tadi gitu ya. Ya sebenarnya memang kalau di industri itu setahu saya antara programmer gitu ya dengan desainer UI atau UX itu memang dipisah gitu ya. Jadi ada orang yang khusus membuat desain UI dan UX, ada juga orang yang khusus memprogram gitu ya atau coding gitu ya. Itu memang dibedakan gitu ya, dibedakan. Karena memang tidak semua orang itu bisa atau punya apa ya, punya bakat gitu ya kalau saya katakan untuk membuat desain gitu ya. Ya kadang dia kuat di desain tapi codingnya agak kurang logikanya atau sebaliknya gitu ya. Dia suka coding gitu ya, dia suka algoritma yang rumit-rumit tapi desainnya dia agak kurang gitu ya. Nah, itu makanya biasanya dibedakan gitu ya antara orang yang coding dengan orang yang desain gitu. Nah ini mengapa user interface itu penting gitu ya. Nah user interface di sini dikatakan adalah salah satu ya, bukan satu-satunya ya, salah satu faktor yang menentukan peningkatan traffic di website kita begitu ya. Jadi kalau user interface-nya itu bagus gitu ya, baik gitu ya. User interface yang bagus atau rame itu belum tentu ini loh, belum tentu mudah digunakan juga gitu ya. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian desain user interface sangat penting karena akan menentukan bagaimana seorang berinteraksi terhadap website yang kita bangun tadi gitu ya. Jadi interaksinya itu ditentukan sekali oleh website tadi. Kalau UI-nya itu membingungkan gitu ya, maka ya interaksinya juga kurang baik. Kadang orang malas juga gitu. Ini maksudnya gimana gitu ya? Menunya misalkan random gitu ya. Kita taruh menu kemudian warnanya tabrakan, layoutnya nggak karu-karuan ya. Orang udah malas duluan mau pakai gitu ya. Padahal secara fungsionalitas mungkin di belakangnya itu canggih gitu ya. Pakai algoritma apa, machine learning misalkan, pakai AI yang rumit-rumit gitu. Tapi kalau penggunaannya itu UI-nya itu kurang baik, maka orang juga akan kurang tertarik gitu ya. Nah ini beberapa karakteristik sebuah user interface yang baik gitu ya. Yang pertama adalah jelas gitu ya. Ya jelas itu tentunya tujuan dari UI ini adalah agar orang-orang bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem dengan mudah gitu ya. Jadi kita buat istilahnya kayak menu gitu ya, menunya itu terurut gitu ya. Misalkan setelah registrasi kemudian diminta login, lalu dia dimunculkan dashboard, terus ada set menunya juga dikelompokkan berdasarkan kategori begitu ya. Ya, itu apa jadinya kalau menu itu ditaruh random gitu ya. Ya itu akan menyulitkan pengguna juga. Nah, kemudian singkat gitu ya. Setelah jelas ini kemudian singkat. Nah, singkat itu maksudnya begini gitu ya. Singkat itu
gimana ya? Maksudnya ketika kita membuat menu contohnya, ketika kita membuat menu ya menunya itu kita kasih kata-kata yang singkat saja gitu ya. Misalkan kita mau membuat website e-commerce gitu ya. Misalkan kita mau buat menu pembelian gitu ya. Pembelian ya taruhlah menunya itu mudah dilihat oleh pengguna gitu ya. Mudah dijangkau, kemudian kata-katanya itu juga jangan terlalu panjang gitu ya. Misalkan kalau kita misalkan mau beli ya tulislah pembelian gitu ya, atau ya list barang gitu ya. Jangan ditulis pembelian list barang yang bla 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 terlalu panjang. Nah, itu orang juga melihatnya akan bingung, ini menu kok panjang sekali gitu ya. Itu contohnya. Tapi normalnya kalau buat menu itu kita atau orang-orang itu ya ini sesuai dengan ini kita gitu ya, tidak terlalu panjang ya, pasnya bagaimana gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah familiar gitu ya. Familiar itu sesuatu yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Jadi kalau kita istilahnya pernah melihat atau mengakses website tertentu gitu ya, ya menu itu biasanya ada di sebelah kiri gitu ya, ada di sebelah kiri atau di atas gitu ya, atau di header gitu ya. Jangan sampai kita taruh menu itu misalkan di kanan gitu ya. Orang akan agak bingung, kagok lah istilahnya gitu ya. Biasanya kalau kita kan di Indonesia gitu ya, kita baca itu dari kiri ke kanan gitu ya. Otomatis kalau kita melihat layar komputer itu pasti dari kiri dulu gitu ya, dari kiri dulu ya, baru ke kanan gitu. Jadi kiri, tengah, kanan ini. Makanya menu ya, menu untuk website itu sebaiknya memang di sebelah kiri gitu ya. Karena kebiasaan kita ya, ya terutama di Indonesia gitu ya, kita membaca itu dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi pertama kali yang dilihat itu kiri atau tengah gitu ya, kiri atau tengah. Jangan sampai menu itu ditaruh di kanan ini. Ya itu akan ini juga kan ada istilahnya ada yang merasa kurang familiar begitu ya. Kecuali kalau orang Arab mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kalau orang Arab kan bacanya huruf Arab itu dari kanan ke kiri, tapi harusnya kalau kita membangun website di daerah Arab sana, menu itu di kanan gitu ya. Yaitu nanti tentunya akan beda-beda tiap negara. Nanti akan ada pembahasannya juga itu ya. Nah, kemudian responsif gitu ya. Selanjutnya adalah responsif. Setelah familiar tadi, yang selanjutnya adalah responsif. Ya. Responsif itu websitenya itu bekerja dengan cepat. Jadi ketika kita klik menu, ya nanti otomatis setelah kita klik itu akan cepat muncul ininya isinya gitu ya. Jangan sampai ketika kita buat website diklik loading terus sampai katakanlah 30 menit bahkan 1 jam gitu ya. Orang meskipun user interface-nya bagus, tapi kalau respon time-nya lama seperti itu ya lama-lama males juga gitu ya pakai ini. Ya. Nah, itu salah satu kebutuhan non fungsional juga sebenarnya responsif tadi gitu ya. Ya kita mau buat laporan gitu ya atau dashboard gitu ya. Ya dashboardnya sih jalan ya, datanya keluar gitu ya. Cuman keluarnya 1 jam kemudian gitu. Nah itu juga masalah juga gitu ya. Soalnya juga pernah dulu gitu ya. Ya ada kasus di mana sebuah halaman itu ketika diakses itu keluarnya 30 menit kemudian gitu ya. Nah itu orang juga nunggunya sudah males duluan. Meskipun pada akhirnya juga keluar ininya datanya, tapi ketika responnya terlalu lama, ya orang menganggapnya itu error gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsisten ya. Nah, konsisten itu ya jelas ya user interface-nya menu-menunya konsisten. Jangan sampai kita klik gitu ya. Kita klik
menu, kemudian menu satu, diklik lagi menu yang kedua, layout-nya berbeda gitu ya, berubah gitu ya, desainnya berubah. Nanti orang akan bingung gitu ya. Loh, ini website yang sama atau berbeda? Ketika diklik menu satu ke menu yang lain, tampilannya beda gitu ya. Ya, jadi itu dianggap sebagai website yang kurang konsisten gitu ya. Jadi konsistensi ini juga penting gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menarik ya. Menarik ya tentunya desainnya menarik, desainnya bagus gitu ya. Tidak harus ribet desain itu, tapi cukup simpel tapi menarik itu juga susah gitu ya. Karena setiap orang seleranya beda-beda juga gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah efisien. Nah, user interface yang baik harus memastikan bahwa website dan aplikasi bisa digunakan secara efisien. Nah, ini beberapa karakteristik user interface yang baik begitu ya. Ini maaf saya agak cepat ya karena materinya banyak sekali gitu ya. Ya kalau tahun lalu VSGA online itu 2 jam gitu ya, maksudnya 1 jam pelajaran itu 60 menit, 2 jam pelajaran jadi pas 2 jam. Nah kalau sekarang 1 jam pelajaran itu 45 menit, kalau 2 jam pelajaran berarti 90 menit gitu ya. Tapi materinya lebih banyak, ya, makanya ini instrukturnya juga lumayan keteteran juga ini. Ya, jadi saya agak cepat juga ini ya. Oke. Di sini kita masuk ke materi rancangan user interface ya. Ya, dari beberapa aspek yang penting dari UI tadi, nah maka dari itu kita perlu untuk melakukan perancangan ini UI-nya gitu ya. Dalam siklus hidup pengembangan sistem atau aplikasi, merancang user interface merupakan bagian dari tahap desain. Jadi selain kita mendesain database-nya, selain kita mendesain ya kalau kita pakai object oriented kita desain UML diagramnya gitu ya. Desain user interface ini juga menjadi salah satu yang harus kita buat pada saat kita mendesain sebuah aplikasi begitu ya. Nah, ini dokumen spesifikasi desain itu terdiri dari penjelasan ya, ikhtisar itu ya penjelasannya, kemudian contoh desainnya, lalu pengujian dan evaluasi begitu ya. Nanti ditunjukkan ke pengguna ya, ke klien apakah kalau rancangan atau desain user interface-nya seperti ini sesuai atau tidak gitu. Nah, ini contoh ya, contoh outline dari dokumen desain UI ya. Jadi ini bisa dipakai juga, bisa kita pakai gitu ya. Ya ini penting juga itu kita komunikasikan dari awal desain ini karena nantinya akan berpengaruh juga terhadap fungsionalitas gitu ya. Ya jadi jangan sampai yang kita hindari itu di akhir-akhir gitu ya mau serah terima, loh kok begini tampilannya gitu ya, bisa dirubah nggak? Ini jadi begini, ini jadi begitu. Nah, kadang ya tidak sesimpel kita memindahkan apa istilahnya gambar atau tabel gitu ya kalau mengubah user interface. Ya seringkali malah logika programnya juga berubah kalau interface-nya berubah begitu ya. Itu kadang perubahannya tidak minor lagi tapi perubahannya mayor. Nah, itu yang harus kita hindari gitu ya. Harus ngodingnya dari awal juga. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Soalnya ada pengalaman juga gitu ya. Di akhir-akhir dulu tampilannya gini, bisa nggak Pak dirubah tampilannya jadi begini? Ya susah gitu ya. Susah kalau istilahnya di akhir-akhir baru tampilannya dipikirkan begitu. Makanya kalau dari pengalaman juga saya sarankan user interface itu dikomunikasikan sedari awal juga begitu. Nah, ini ada beberapa bentuk interaksi antara pengguna dan aplikasi ya. Jadi ada bentuk beberapa ini ya, beberapa cara atau beberapa pendekatan user interface. Yang pertama adalah command language interaction ya. Jadi pakai command gitu ya.
pakai komen kita ngetik begitu. Kemudian ada menu interaction, ya, form interaction, object based interaction, dan natural language interaction. Nah, ini akan kita lihat satu persatu. Nah, ini contoh comment language interaction. Contohnya ya ini comment prompt kita, gitu ya. Comment prompt kita itu salah satu contoh dari comment language interaction. Jadi kita buka konsol, gitu ya, buka comment prompt, kemudian kita menuliskan perintah-perintah tertentu yang mau kita jalankan, gitu ya. Ya, contohnya kita buka comment prompt seperti ini, misalkan kita mau apa, misalkan kita lihat file dan folder apa saja, gitu ya. Nah, tinggal kita ketikkan perintah dir, misalkan nanti akan muncul file-file dan folder-folder yang ada di drive ini, gitu ya. Nah, itu contoh dari command language interaction. Ya. Pertama kali komputer itu digunakan, ya pakainya ini, gitu ya. Pakainya sistem operasi DOS namanya, gitu ya. Ya, waktu itu saya juga belum lahir, itu lama sekali. Gitu. Jadi pertama kali komputer ada itu user interface-nya itu ya ini, gitu ya. Command ini. Gitu. Kemudian ini contoh menu interaction, ya. Jadi ya bentuknya menu seperti ini, pop-up menu seperti ini. Ya ini biasa kita temui ya di banyak aplikasi. Di sini contohnya kalau kita mengakses browser, kita klik menu di bagian atas, ya nanti akan dimunculkan pop-up menu yang lebih detail seperti ini, gitu ya. Kalau di ini contohnya di Mozilla, ya. Nah, ini ketika kita pilih file nanti akan muncul pop-up menu seperti ini. Nah, kemudian ini contoh form interaction, ya. Form interaction, ya ini bentuknya form, gitu ya. Kita mengisi form begitu biasa, ya. Meminta inputan atau masukan dari pengguna begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah object based interaction, ya. Object based interaction ini contohnya di browser juga, Mozilla juga ini. Nah, ini object based interaction ini dikatakan mewakili suatu objek dalam antarmuka, ya. Dapat merupakan suatu lambang atau icon, ya, dari sebuah aplikasi atau tindakan. Misalkan general di sini, kemudian ada tab, gitu ya, ada simbol tab, kemudian ada konten, gitu ya. Ada konten, di sini ada ikonnya, ada gambar, ada teks, gitu ya. Kemudian ada application dan selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian ini contoh natural language interaction. Nah, ini kalau yang seperti ini kita ngomong, ya, kita ngomong sesuatu, gitu ya. Misalkan kita ngasih perintah misalkan ya, buka browser, gitu ya. Kita ngomong Google Chrome misalkan. Nanti otomatis Google Chrome atau browsernya akan terbuka, atau perintah yang lain misalkan shutdown, gitu ya. Nanti komputer kita akan shutdown. Ya, ini contoh dari natural language interaction. Tentunya ini tidak sesederhana yang lain. Kalau yang lain itu sederhana, tapi kalau yang natural language interaction ini pasti melibatkan kecerdasan buatan, gitu ya. Karena komputer harus bisa mengenali apa yang kita katakan, begitu ya, atau apa yang kita ketik, gitu ya. Nah, ini contoh dari natural language interaction. Ya, ada istilah, ya, ada istilah selain UI, ya, selain tadi user interface, ada lagi yang namanya user experience atau UX, gitu ya. Ya, jadi biasanya ini jadi satu kalau kita lihat di lowongan-lowongan pekerjaan, gitu ya, yang biasa dibutuhkan oleh perusahaan, gitu ya. Dibutuhkan desainer UI/UX, gitu ya. Biasanya jadi satu, gitu ya. UI sekaligus UX, gitu ya. Nah, ini UI UX ini sebenarnya
ya memang baiknya dianggap sebagai satu kesatuan gitu ya. Ya karena sebenarnya saling berhubungan gitu. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaannya ya, UI itu lebih mementingkan tampilan permukaan dan keseluruhan nuansa desain gitu ya. Jadi dia lebih fokus ke desain ya. Dia banyak fokus di desain, layout dan sebagainya. Nah, kalau UX itu lebih luas lagi gitu ya. UX lebih luas lagi. Ya. UX itu tidak hanya berbicara terkait desain atau layout, tapi juga berbicara tentang pengalaman pengguna. Begitu. Nah, ini UI, ya, aspek-aspek UI. Itu yang pertama adalah visual design, desain visual. Nah, visualnya gimana, bagus atau tidak? Gitu ya. Kemudian interface design, gitu ya. Ya, lalu grafik, gitu ya. Ada grafik, kemudian ada icon, gitu. Icon-icon. Gitu. Nah, ini ada 4 ini kalau UI yang dibicarakan, gitu ya. Kalau kita berbicara UI itu ada visual design, interface design, grafik, ikonografi. Nah, kalau kita ngomong UX gitu ya, kita ngomong UX itu tidak hanya 4 ini, gitu ya, tapi ada banyak sekali, Ya, jadi yang namanya UX design itu proses untuk mengembangkan produk yang telah kita buat menjadi lebih mudah digunakan sehingga tidak membingungkan pengguna, gitu ya. Nah, jadi UX ini dia lebih luas dibandingkan UI, ya, karena mulainya dari research atau dari riset gitu ya, sampai dengan implementasi gitu ya. Jadi luas sekali ininya, spektrumnya gitu ya kalau kita berbicara UX. Nah, di dalam UX itu ada UI. Ini contohnya tadi kan grafik ini ya. Ini grafik gitu ya. Ini kan UI ya tadi ya. Ikonografi gitu kan, visual design, interface design, ini UI. Nah, kalau UX ini lebih luas lagi. Nah, ini perbandingannya ya, teman-teman ya. Yang sebelah kiri UI, yang sebelah kanan UX gitu. Nah, kalau UI ya, itu hanya ada 4 ini. Ya, hanya ada 4 ini, grafik, ikonografi, interface design, visual design. Tapi kalau UX itu ada banyak, gitu. Ada banyak sekali. Ya, maka biasanya perusahaan-perusahaan itu kebutuhannya UI / UX gitu ya. Ya biasa perusahaan itu memang pengennya istilahnya ngerekrutnya speknya spek S3 tapi gajinya gaji D3 begitu ya. Ya. Permintaannya banyak sekali, apa istilahnya harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa coding, harus bisa desain, harus bisa sistem operasi, harus bisa security, ya, tapi gajinya gaji serendah mungkin ya, begitu ya. Ya, ya kadang ada yang seperti itu juga itu ya. Nah, ini prinsip utama desain UI ya. Tadi sudah kita bahas juga beberapa gitu ya. Yang pertama adalah familiarity ya. Ya. Familiarity itu ya masalah kebiasaan saja sebenarnya gitu ya. Ya. Apakah tampilan website kita itu familiar gitu ya. User sering sering pakai atau sudah sangat mengenal. Contohnya di sini Twitter, kalau yang sering pakai Twitter ya tentunya sudah familiar gitu. Nah, kemudian yang kedua atau selanjutnya itu adalah simplicity. Nah, ini desain yang paling saya suka ini. Desain yang paling saya suka. Ya, background-nya putih, cuma ada satu inputan gitu ya. Ya, jadi ini kenapa saya suka gitu ya. Google gitu ya. Kalau kita buka Google ya Google ya interface-nya dari dulu kan seperti ini gitu ya. Tidak neko-neko lah istilahnya.
Tidak neko-neko. Dari dulu awal muncul itu ya Google ya seperti ini saja gitu. Ya. Ya paling ininya yang dirubah-rubah gitu. Gambar ini gitu ya. Ya, background-nya putih, kemudian di tengah ada apa? Ada inputan mau ngetik apa atau mau nyari apa, sudah gitu ya. Nah, kemudian menu yang lain dibuat kecil-kecil seperti ini. Nah, ini saya anggap bagus dan saya suka gitu. Kenapa? Ya karena sangat efisien dan tepat sasaran ya. Google itu kita pakai untuk apa sih gitu ya? Google itu kan kita pakai untuk mencari gitu ya, untuk searching gitu ya. Kalau mau searching ya sudah kita taruh inputan yang mau kita cari itu teks apa gitu ya. Itu ada di tengah gitu ya. Sehingga mata orang itu langsung fokus di tengah, langsung ngetik mau nyari apa gitu ya. Gitu. Bayangkan interface Google itu kayak website sekolah gitu ya. Yang banyak sekali berita segala macam, kemudian ada foto-foto gitu ya. Itu malah bingung orang mau nyari di mana begitu. Ya, Google ini menurut saya contoh user interface dan user experience yang baik gitu ya. Meskipun kalau dari sisi desain ya gini aja gitu ya. Simple tapi. Nah, kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit ya. Ya sudah tadi kalau mau searching atau mau mencari sesuatu ya tinggal diketik yang mau dicari apa gitu ya. Atau kalau malas ngetik ya ini ngomong aja di sini, search by voice gitu ya. Ya itu. Ya, tinggal ngomong yang mau dicari apa udah gitu ya. Ini contoh dari Facebook seperti ini. Ya, contoh user interface yang lain. Saya pikir ini juga bagus juga gitu ya. Simple gitu ya. Simple, tidak banyak ini, tidak banyak menu yang aneh-aneh ya. Ya kalau belum daftar ya daftar gitu ya di sini. Kalau sudah daftar ya tinggal login aja. Sudah selesai gitu ya. Nah, ini contoh proses wireframing ya namanya. Wireframing ya salah satu proses mendesain tadi user interface tadi. Ya. Wireframe adalah kerangka dasar atau blueprint dari halaman web yang akan kita bangun ya. Jadi kita buat kerangka dasar atau blueprintnya. Kemudian nanti kita komunikasikan ke klien begitu. Nah, kalau kita membuat wireframe ya, itu kita taruh elemen-elemen pentingnya saja gitu ya. Membuat wireframe akan membantu klien ya untuk fokus pada kerangka utama dari membangun halaman web ya. Jadi kita tunjukkan Pak, ini kira-kira kerangka atau wireframe untuk user interface-nya seperti ini, kira-kira gimana, setuju atau tidak gitu ya. Jadi pengguna itu sudah punya gambaran gitu ya. Ya kalau dari pengalaman yang namanya pengguna itu dia nggak ngerti gitu ya. Dia taunya tahu beres gitu. Ya dia cuma ngomongnya, Pak, minta tolong dibuatkan aplikasi berbasis web untuk ini, untuk monitoring kapal gitu ya, untuk aplikasi monitoring kapal. Ya dia nggak kebayang gitu ya, user interface-nya bagaimana gitu. Ya supaya dia terbayang ya kita sebagai pengembang harus ngasih bayangan gitu ya, ngasih kerangka tadi, ngasih wireframe gitu ya. Kita tunjukkan di awal, Pak ini kalau user interface-nya seperti ini ya bagaimana gitu. Apakah sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian tentunya nanti ada berita acara gitu ya, ada berita acara bahwa sudah disepakati kerangka user interface-nya seperti ini gitu ya. Nah, ini tadi tujuannya adalah minimalisasi revisi gitu ya.
Ya, revisi itu kalau dilakukan di awal masih mending gitu ya. Ketika revisi itu dilakukan di tahap desain, itu akan lebih murah gitu ya, lebih mudah dikerjakan. Dibandingkan kalau revisi itu sudah masuk ke tahap implementasi. Sudah diimplementasikan, kemudian kliennya minta revisi. Udah gitu nggak bayar pula. Nggak mau bayar gitu ya. Saya pengennya seperti ini, ya gimana gitu ya. Nanti nggak saya bayar, wah repot itu. Ya kadang ada yang seperti itu juga. Makanya ketika kita membangun sebuah aplikasi itu pada tahap desain ya, desain itu dipastikan dulu gitu ya teman-teman ya. Kalau nanti mengerjakan aplikasi, mengerjakan proyek, dipastikan dulu ke calon penggunanya gitu ya, ke kliennya. Pak, gimana kalau desainnya seperti ini user interface-nya gitu ya. Setuju nggak? Gitu. Kalau nggak setuju ya dirubah, nggak apa-apa. Ini kan masih tahap desain gitu ya, masih coret-coretan lah istilahnya. Jangan sampai nanti ketika sudah teman-teman sudah terlanjur coding, sudah terlanjur implementasi, kliennya, "Loh kok gini, loh kok gitu?" Wah, itu lebih repot lagi. Itu lebih repot. Ya. Jadi pada saat kita mengerjakan sebuah proyek gitu ya, itu komunikasi dengan klien itu penting gitu. Biasanya orang-orang teknik gitu ya, programmer itu kebanyakan orang-orang autis gitu ya. Nggak mau ngomong sama orang gitu ya, maunya sama komputer gitu. Ya, dulu saya juga pernah seperti itu, tapi saya sudah mendingan sekarang itu. Ya, itu kalau di proyek itu jangan seperti itu gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi kita itu harus berkomunikasi dengan calon pengguna juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jarang berkomunikasi, ya nanti di ujung-ujungnya nggak enak gitu ya. Loh Pak kok gini loh, kok gitu? Wah itu repot itu udah. Jadi revisinya ketika sudah dikerjakan ya, maksudnya sudah implementasi baru minta revisi, nah itu kita sendiri yang repot. Nah ini makanya minimalisasi revisi begitu ya. Ya, kelemahan orang teknis itu kan gitu ya, jarang ngomong sama orang gitu ya. Orang teknik itu yang suka coding terutama itu malas ngomong sama orang, pengennya ngomong aja sama komputer gitu. Ya, saya tahu itu kelemahannya seperti itu gitu ya. Ya, saya pesan ke teman-teman nanti jangan seperti itu. Jadi harus sering komunikasi dengan kliennya begitu ya. Nanti orang teknik juga harus pinter ngomong, harus pinter ini presentasi gitu ya. Jangan sampai teman-teman yang bikin program susah-susah nanti yang mempresentasikan orang-orang di jurusan ini, di jurusan manajemen dan bisnis ya. Nanti kalahnya di situ biasanya orang teknik itu. Udah yang bikin capek-capek orang teknik, yang presentasi orang manajemen. Nah, itu. Nanti yang dikasih apa? Dikasih kredit, dikasih penghargaan ya yang presentasi itu begitu ya. Nah, ini contoh wireframe yang lain gitu ya. Ini ada tiga layout gitu ya. Yang pertama default atau browser ya. Kalau kita buka di komputer, ini yang pertama ya. Kemudian kalau dibuka di tablet secara portrait itu yang kedua ya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kalau diakses ke smartphone ya bentuknya seperti ini. Jadi kita tunjukkan desain ini kalau dibuka di browser seperti ini, di tablet seperti ini, di smartphone seperti ini ya. Karena kalau sekarang ya tantangannya ini sih kalau membuat user interface itu harus kompatibel dibuka di komputer, di tablet ataupun di smartphone gitu ya. Jadi kita buat layout di tiga device ini. Nah, ini proximity, ya, aspek selanjutnya proximity. Nah, ini juga perlu atau penting untuk diperhatikan, ya, penting diperhatikan seperti contohnya di sini ya, tulisan dan inputan yang berkorelasi itu ya didekatkan gitu ya. Ini misalkan waktu atau time gitu ya. Ini diminta untuk menginputkan waktu gitu ya. Ya ini didekatkan gitu ya. Nah, kalau
tidak berhubungan, ya agak dijauhkan seperti ini. Jadi supaya orang tidak gagal paham, gitu ya. Orang tidak gagal paham. Ini maksudnya time itu di sini disuruh untuk menginputkan waktunya, gitu. Jadi didekatkan. Jangan sampai disuruh menginputkan time-nya di kiri, gitu ya. Kemudian inputannya di sini, di kanan, gitu ya. Ditaruh di kanan gini. Orang juga bingung. Tulisan time-nya di kiri, inputannya di kanan, gitu ya. Iya, mungkin yang bikin desain agak kurang waras juga barangkali kalau seperti itu, gitu ya. Ini time-nya tulisannya di kiri, inputannya di kanan, gitu. Ya, ini contoh pengelompokan, ya. Ya, kalau saya sarankan, saya lebih suka yang tengah sama yang kanan ini, gitu ya. Nama, ya, kemudian ini ada alamat, ya, dikelompokkan begini, ya. Kemudian ada phone dan fax, gitu ya. Ini dikelompokkan juga, gitu. Atau begini, gitu ya. Nah, ini nama, kemudian ada jarak di sini, gitu ya. Ada jarak, lalu ada pengelompokan untuk isian alamat. Alamat 1, alamat 2, kota, ya, state, ya, kemudian ada pengelompokan phone dan fax, gitu. Ya, jadi ada pengelompokan seperti ini. Ini menurut saya lebih bagus, gitu ya, dibandingkan yang pertama ini, gitu ya. Yang pertama ini kan lempeng aja, gitu ya. Nama, address 1, address 2, city, state, phone, fax, gitu. Ya nggak salah, gitu ya. Yang pertama ini nggak salah, gitu ya. Tapi lebih baik kalau yang kedua dan ketiga. Nah, kemudian selanjutnya kontras, gitu ya. Kontras ini maksudnya memberikan petunjuk kepada informasi inti, gitu ya, membantu mata menuju ke hal yang penting, membantu skimming. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini ada perbedaan warna, gitu ya. Ada perbedaan warna untuk contohnya di sini untuk reservasi, gitu ya. Dikasih warna kuning muda, begitu ya. Dikelompokkan, gitu ya. Kemudian ada pengelompokan lagi info arrival dan departure, ya, di sini. Nah, kemudian ada pengelompokan lagi dengan background yang gray atau abu-abu di sini untuk apa ini? Ya, menu yang lain, ya, di sini. Oke. Nah, kemudian masalah warna. Selanjutnya masalah warna, gitu ya. Warna ini juga penting, gitu ya. Warna yang terlalu banyak, gitu ya. Warna yang terlalu banyak itu juga kurang bagus, gitu ya. Jadi kita membuat website warnanya rame, gitu ya. Warnanya rame, warnanya kita campur semua, gitu ya. Tabrak-tabrakan juga udah masukin aja, gitu ya. Nah, itu malah bikin orang tambah pusing nanti. Gitu ya. Makanya digunakan seperlunya saja, gitu ya, warna. Ya, kemudian yang harus diperhatikan pemilihan warna itu harus memperhatikan kalau ada misalkan yang buta warna atau penyandang penyakit warna yang lain. Ya, buta warna sendiri ada buta warna sebagian, ada buta warna penuh kalau nggak salah. Kalau buta warna sebagian ya hanya beberapa warna yang tidak dia kenali, gitu. Kalau buta warna penuh ya hitam putih, gitu. Kemudian konsisten dengan penggunaan warna dari sisi budaya dan gaya baku korporasi. Ya tentunya kalau kita apa, membuat website untuk perusahaan, gitu ya. Kita membuat website untuk perusahaan. Contohnya kita mau buat website untuk Telkomsel, gitu ya. Nah, kita lihat websitenya Telkomsel gimana. Telkom atau Telkomsel, ya. Telkomsel aja lah. Ini Telkom Group juga. Ya. Nah, websitenya Telkomsel seperti ini, teman-teman. Ya. Telkomsel itu kan memang identik dengan warna merah, begitu ya. Ya. Telkomsel ya seperti ini, merah dan putih, gitu ya. Kalau kita lihat ya nuansanya merah dan putih, gitu ya, yang utama, begitu ya.
Kalau XL nah, XL kan biru seperti ini ya. Ya, nuansanya biru gitu ya. Nuansanya biru sama hijau Tosca barangkali ya. Ini ada gradasi-gradasinya gitu ya. Gitu. Nah, ini harus kita sesuaikan gitu ya. Harus kita sesuaikan. Kalau kita ingin membangun sebuah website untuk perusahaan atau korporasi ya, kita lihat gitu ya. Telkomsel misalkan. Kalau Telkomsel itu logonya kan begini gitu ya. Nah, logo Telkomsel itu kan begini. Ya. Ya. Logo Telkomsel itu kan begini. Ya tadi nuansanya merah putih gitu ya. Nah, terus ada di sini ada abu-abunya sedikit. Ya ini kita sesuaikan gitu ya. Kita sesuaikan nuansa warna di website yang kita bangun untuk Telkomsel dengan logonya Telkomsel gitu ya. Jangan sampai kita membangun website Telkomsel tapi nuansanya biru gitu ya. Itu ngajak ribut namanya itu. Atau kebalik gitu ya. Kita mau buatkan aplikasi atau website untuk XL tapi warnanya merah nuansanya. Nah, itu ngajak berantem juga itu. Ya, jadi kita harus sesuaikan warna website yang kita bangun dengan korporasinya gitu ya. Karena warna itu ada filosofinya gitu ya. Bagi perusahaan itu ada maksud dan tujuannya gitu ya. Jangan sampai maksud dan tujuan perusahaannya itu tidak kita pahami begitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat XL gitu ya, dia punya website official warnanya biru ya. Kalau kita buat website untuk XL atau aplikasi untuk XL ya jangan dikasih warna selain ini. Nah, kita kasih pink misalkan, ya kan kita kasih warna nuansa pink, ya kan nggak nyambung gitu ya. Nah itu contohnya gitu ya. Nah, warna itu penting. Nah ini contoh. Pertanyaan ini, berapa banyak oval kecil gitu ya, bentuk oval yang kecil gitu ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, nah ada 4, tapi beda warna dia. Nah yang ini biru warnanya, ini agak-agak gelap gitu ya. Ada 5. Ini. Nah ini kurang baik juga gitu ya. Seharusnya konsisten gitu ya. Kalau oval kecil warnanya biru, semuanya juga biru. Gitu. Nah ini lebih enak dilihat gitu ya kalau yang ini. Ini konsisten gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya. Nah, tadi saya sampaikan tadi warna itu ada maksud, ada tujuannya gitu ya. Ya, tapi tergantung wilayahnya juga gitu ya. Nah, ini contoh warna merah ya. Warna merah itu artinya adalah agresif, kemudian love gitu ya. Ada hot atau panas, warning atau peringatan, stop, kemudian radiation. Kemudian pink, ya, pink itu female ya, cute, cotton candy, ya, artinya kayak gitu. Gitu. Ya ini bisa kita baca sendiri nanti arti dari warna-warna ini. Ya jangan sampai nanti bikin website yang tentang toko olahraga misalnya peralatan olahraga gitu ya, sport ini ya, toko ini ya peralatan olahraga bernuansa sport gitu ya. Jangan sampai nuansanya pink gitu kan. Bikin website untuk toko olahraga ya. Yang olahraga kan istilahnya kebanyakan untuk laki-laki ya, ya nuansanya harusnya maskulin ya, tapi kita kasih warna pink. Gitu ya. Nah itu nggak nyambung. Nah ini di beberapa negara atau wilayah warna itu juga punya arti sendiri gitu ya. Kalau merah di daerah Eropa Barat itu
konotasinya itu ke danger, aristokrasi. Ya. Kalau Jepang itu merah itu artinya anger, kemarahan dan bahaya. Nah, kalau di Cina beda ini ya. Di Cina itu merah itu yang positif gitu ya. Kalau yang daerah lain kan agak negatif ya. Kalau di Cina itu kegembiraan gitu ya. Biasanya kan di orang-orang Cina itu kan suka warna merah gitu ya. Gitu ya. Warna kuning juga sama gitu ya. Warna kuning kalau di Eropa itu caution ya, kurang baik artinya gitu ya. Kemudian kalau di Jepang itu masih positif gitu ya. Di Cina juga ini positif, di Arab juga sama. Kemudian ada warna hijau ya, warna biru ya, warna biru itu juga tiap wilayah beda gitu. Ada warna putih. Nah, kalau warna putih ini di Eropa Barat itu konotasinya positif gitu ya, purity atau kemurnian gitu. Tapi kalau di daerah Jepang dan Cina gitu ya, itu konotasinya dengan kematian gitu ya, putih itu gitu ya. Nah, ini harus kita ini juga gitu ya. Harus kita perhatikan juga. Nah, ini 7 kebiasaan desainer interface yang sukses. Yang pertama, pahami bisnisnya tadi. Ya, pahami bisnisnya. Ya, tadi kita mau mengembangkan aplikasi atau website untuk Telkomsel. Ya, kita harus cari tahu gitu ya, profil perusahaannya, website resminya bagaimana, logonya bagaimana. Sehingga nanti desainnya bisa kita sesuaikan. Kemudian memaksimalkan efektivitas grafikal, berpikir seperti seorang pengguna, ya. Jangan berpikir kita sebagai pengembang saja, tapi kita harus mencoba menyelami pikiran pengguna. Jadi kalau kita jadi pengguna itu makanya gampang atau susah gitu. Kemudian gunakan model dan prototipe atau mock-up ya. Ya, kita kasih ini tadi desainnya tadi, coret-coretan desainnya ke pengguna gitu ya. Lalu selanjutnya fokus pada kegunaan atau fungsi. Nah, sediakan feedback ya, kita minta feedback ke pengguna ya. Jangan diam-diam aja gitu ya. Tapi kita minta pendapat, kita minta feedback ke klien kita begitu. Kemudian dokumentasikan segalanya. Kalau bisa kita ketemu klien itu kita rekam gitu pembicaraannya itu supaya nanti ada bukti gitu ya bahwa hasil rapatnya atau keputusannya sudah disepakati begitu. Ya kadang orang kan, loh saya dulu nggak ngomong gitu kok gitu ya. Nah itu pembuktiannya susah kalau kita nggak punya rekamannya. Nah, ini komponen UI best practice-nya ya, tipografi, warna, icon, grid, tombol dan sebagainya. Urutan komponen dialog ya. Ini jadi perhatian juga, komponen dialog adalah urutan di mana informasi ditampilkan ke pengguna dan diperoleh dari pengguna. Pedoman utama desain dalam dialog adalah konsistensi dalam urutan tindakan, penekanan tombol, dan terminologi. Nah, ini juga penting ya, urutan menu, gitu ya, urutan dialognya, kemudian desain prototipenya, kemudian dievaluasi. Ini alurnya pas atau tidak, gitu ya. Jadi ketika kita buat aplikasi, misalkan aplikasi untuk e-commerce gitu ya, ya kita harus pikirkan ini alurnya gimana gitu ya, alur prosesnya bagaimana, kemudian menu untuk mengakomodir proses tadi harus kita sesuaikan. Misalkan dia lihat barang dulu gitu ya, kemudian ditambahkan di keranjang belanja, setelah itu dia ngasih keterangan, verifikasi alamat, milih metode pembayaran,
sampai nanti ada konfirmasi bahwa barang itu sudah diterima. Nah, itu urutannya harus kita pikirkan juga. Jangan sampai pengguna itu bingung. Wah, ini udah mau jam 10 ya, kurang 30 menit lagi. Oke. Nah, ini urutan ya. Rancangan urutan komponen dialog. Ini contohnya ya. Ini display A, display B, ini terurut ya. Sekuensial, display A dulu, kemudian display B. Nah, setelah itu display C, display D, display E itu nanti dia dipilih setelah display B itu muncul. Gitu. Ini paralel. Gitu. Ada juga yang iterasi nih display E. Nah, ini contohnya urutan komponen dialog ya. Ini dimulai dari login ya. Lalu setelah login main menu. Nah, setelah main menu muncul, nanti ada pilihan, ada menu-menu yang lain, individual customer information, order status, salesperson information, report. Ya. Nanti kalau dia milih individual customer information, nah, dia lanjut ke menu-menu selanjutnya terkait individual customer information. Nah, ini alurnya gini. Gitu. Nah, ini juga penting gitu ya, alur ini urutan komponen dialog menunya ini. Nah, ini contoh mockup design ya, ini biasanya seperti ini, ada header gitu ya, ada kontennya, kemudian ada sidebar-nya di sebelah kiri, ada footer-nya di bawah gitu. Nah, kemudian ada beberapa perangkat lunak untuk implementasi UI di sini gitu ya. Ada Adobe Dreamweaver, Adobe XD dan sebagainya. Ini contoh mockup dengan Adobe XD. Ya. Nah, ini kesimpulan ya. Perancangan user interface merupakan tahapan yang sangat penting dalam perancangan sebuah website agar tampilan lebih user friendly. Ya. Kemudian perancangan komponen dialog sangat diperlukan agar urutan informasi dari dan ke pengguna dapat lebih jelas. Gitu. Lalu selanjutnya, pembuatan mockup diperlukan agar rancangan tampilan website sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini harus disepakati ya. Nah, ini yang penting, sepakati antara web developer dengan klien. Kesepakatan sebaiknya dari awal, dari tahap desain. Jangan sampai setelah implementasi, lo kok gini, lo kok gitu. Nah, kita yang repot. Gitu. Harus revisi minor. Ya, kalau minor masih mending. Gitu ya. Bisa jadi ketika kita mengubah tampilan, revisinya mayor. Gitu. Harus coding, perubahan codingnya banyak sekali. Ya, itu barangkali untuk konsep UI dan UX ya, teman-teman ya. Nah, ini masih ada materi lagi. Ada 2 part gitu ya kalau di slide-nya ini. Nah, tadi terkait konsep ya. Kalau sekarang implementasi perancangan UI-nya. Gitu ya. Nah, kita akan nanti belajar CSS begitu ya. CSS kemudian besok Senin maksudnya. Itu kalau tidak salah itu materi tentang Bootstrap gitu ya. Nah, ini ada beberapa bahasan di sini. Yang pertama perancangan menu. Perancangan menu, kemudian yang kedua perancangan layout, ya. Perancangan form, fill in atau isian form.
pengaturan style komponen HTML dan perancangan tampilan UI dengan menggunakan Bootstrap. Ya. Ya ini saya katakan tadi saya agak cepat ya, karena memang materinya banyak dan waktunya dikurangi gitu ya untuk PSGA 2021 ini. Oke, ini contoh ya perancangan single menu dan combination of multiple menu, kombinasi beberapa menu. Ya. Ini single menu seperti ini ya, Photoshop, Stock, Lightroom, Lightroom Classic. Ini contoh yang single menu. Nah, kemudian ini contoh kombinasi beberapa menu. Ini ada banyak menu, kemudian di dalam menu ada sub menu lagi. Oke, yang single menu dulu ya. Saya rasa teman-teman juga sering pakai ya. Contohnya ini ada radio button ya, penggunaan radio button. Ya, radio button ini dia karakteristiknya user hanya bisa memilih salah satu gitu ya. Salah satu pilihan yang disediakan. Dan ada button choice gitu ya. Pilihannya pakai tombol. Kemudian ada checkbox ya. Checkbox itu dia karakteristiknya bisa memilih lebih dari satu. Dan ada menu pop up, ada scrolling list, ada scrolling combo box. Oke. Ini contohnya radio button ya. Contoh radio button di sini kalau kita diminta mengisi jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin ya laki-laki, perempuan gitu ya. Ya sebenarnya lainnya ini harusnya nggak di ini ya, nggak dikasih gitu ya. Laki-laki dan perempuan saja gitu ya. Nah, ini harus milih salah satu gitu ya. Tidak bisa laki-laki memilih laki-laki dan juga memilih perempuan begitu ya. Ini kita ambil contoh di sini di w3school.com ya. Nah, contoh di sini skripnya seperti ini ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan di sini. Untuk radio button ya, input type-nya. Pilihan pertama adalah HTML ya. Ini kita kasih pilihan HTML ya. Input type-nya radio, kemudian labelnya HTML. Lalu yang kedua CSS ya. Ya CSS. Input type-nya radio, labelnya CSS, lalu yang ketiga pilihannya JavaScript. Ya, labelnya JavaScript. Ya, nanti kalau dijalankan yang di sebelah ini, di sebelah kanan ini gitu ya. Kalau dijalankan ya. Kita diminta untuk memilih 3 pilihan ini. Please select your favorite web language. HTML, CSS, JavaScript. Ya, hanya bisa milih salah satu. Nggak bisa milih lebih dari satu. Kalau HTML, ya nggak bisa milih CSS ataupun sebaliknya. Ya, bisa kita ubah misalkan tadi contohnya ya, jenis kelamin. Ya. Ya, kita ganti di sini labelnya laki-laki, ID-nya L, value-nya L juga, gitu ya. Kemudian ID di sini perempuan, value-nya kita kasih P juga labelnya. Oke, ya kita kasih 2 pilihan aja, laki-laki atau perempuan. Nah, jenis kelamin kita pilih laki-laki,
atau perempuan. Tidak bisa laki-laki sekaligus perempuan. Ya, ya jadi radio button seperti itu. Ya, ya simple ya bikinnya seperti ini. Ini juga sama kalau kita buat di bawah ini contohnya memilih rentang usia gitu ya. 0 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 100. Ini hanya bisa milih salah satu. Nggak bisa, Pak, usia saya rentangnya 0 sampai 30 dan 61 sampai 100, kan nggak logis itu. Usia ya masa usia saya 30 tahun dan 61 tahun, kan nggak logis ya. Jadi harus milih salah satu. Sama seperti tadi, jenis kelamin saya laki-laki sekaligus perempuan, Pak, gitu. Ya, yang nggak ada di dunia ini ya. Orang punya dua kelamin itu nggak ada. Gitu. Ya tetap aja apa siapa? Lucinta Luna, Lucinta Luna. Ya tetap kelaminnya satu itu. Nggak mungkin kelaminnya dua. Ya ya. Ya kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu ya. Gitu kan? Nah, kemudian ini contoh yang button choice ya, bentuk ininya menunya button seperti ini, tombol seperti ini. Ya. Pilihan nasi goreng, mie ayam, bakso, soto ayam. Nah, ini checkbox ya. Checkbox kalau bedanya dengan radio button, dia bisa milih beberapa, itu lebih dari satu. Checkbox. Nah, ini contohnya checkbox ya. Oke. Di sini pertanyaannya atau pilihannya I have a bike. Saya punya sepeda. I have a car. Saya punya mobil. I have a boat. Saya punya perahu gitu ya. Ya, orang bisa milih satu. Dia punya sepeda saja gitu ya. Ada orang yang punya sepeda dan punya mobil gitu ya. Jadi saya pilih bike dan car. Ada orang yang punya tiga-tiganya. Ya nggak masalah gitu ya. Ya kan? Dan nanti kalau disubmit data yang dikirim ya vehicle 1 bike, vehicle 2 car, vehicle 3 boat. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, misalnya kita ganti gitu ya tadi ya. Ya, saya kasih contoh yang salah dulu gitu. Ini tadi pilihan jenis kelamin tadi ya. Oke. Pilihan pertama laki-laki, pilihan kedua perempuan. Oke. Ya, jangan sampai buat seperti ini. Ya, saya kasih contoh yang salah. Jangan sampai buat pilihan jenis kelamin pakai checkbox gitu ya. Ditanya, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Oh, saya masa sih laki-laki? Saya perempuan. Pilih laki-laki dan perempuan. Wah, bubar itu nanti. Ya, ya, jangan seperti ini ya, jangan seperti ini gitu ya. Checkbox jangan dipakai untuk membuat pilihan jenis kelamin. Gitu. Atau golongan darah gitu ya. Golongan darah apa? Ada A, ada B gitu kan. Ya, ini contoh aja lah ya. Ya, misalkan begini, ada A, B, kemudian ada AB.
Ya, ini contoh aja. Nah, pilih golongan darah. Ya, pilih golongan darah. Golongan darah saya apa ya? B misalnya. Ya sudah, milih salah satu gitu ya. Kalau pakai checkbox nggak bisa gitu ya. Kalau pakai checkbox ya orang bisa milih B dan AB. Nah ini nggak benar gitu ya. Ini jangan ditiru seperti ini. Gitu ya. Kalau pilih golongan darah, ya lebih cocok pakai checkbox atau radio button. Apa? Golongan darah? Radio button. Betul. Kalau misalkan hobi gitu ya. Hobi misalkan bersepeda, membaca, apalagi hobi itu ya, memancing. Bukan memancing keributan loh ya, memancing gitu. Ya udah, memancing keributan. Iya ya. Nah, nah ini kalau hobi boleh seperti ini gitu ya. Kalau hobi boleh. Hobi kan bisa lebih dari satu kan. Misalkan bersepeda dan membaca gitu. Atau bersepeda dan memancing keributan juga gitu. Ya boleh gitu. Janganlah ya. Memancing aja lah ya. Memancing aja, keributannya jangan. Kalau memancing boleh gitu ya. Bersepeda dan memancing. Ya boleh, saya punya hobi lebih dari satu. Ya pakailah checkbox gitu ya. Jangan pakai radio button. Kalau radio button ya nggak salah sih, tapi pilihannya kan cuma satu nanti. Kalau radio button ya gitu. Itu checkbox. Nah, kemudian di sini ada combo box ya. Nah, ini kita akses di sini biasanya kalau diklik nanti muncul pilihan ke bawahnya begitu ya. Ini contohnya combo box ya. Combo box ini choose a car ya di sebelah kanan ini. Ketika diklik misalkan pilihannya, ya di sini muncul nih. Ada, kalau nggak kelihatan saya besarkan, terlalu besar ya. Nah ini choose a car ya. Kalau kita klik Volvo, Saab, Opel, Audi gitu ya. Nah, kita pilih, kita submit. Nah, data yang dikirim itu cars itu nilainya adalah Saab. Syarat lagi. Opel, saya pilih Opel, saya kirim, saya submit. Nah, data yang terkirim car sama dengan Opel. Itu combo box ya. Jadi milih hanya salah satu gitu ya. Sama seperti radio button sebenarnya. Dia hanya bisa milih salah satu. Ya. Oke, itu beberapa tipe inputan ini ya, di HTML. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang CSS atau cascading style sheet. Ya. Ini perlu juga disampaikan gitu ya, kalau dari materi PSGA dari Kominfo juga materi ini minta untuk disampaikan. Ya meskipun pada prakteknya saya yakin teman-teman di sini kalau pernah pakai CSS ya itu tidak buat dari awal gitu ya. Saya biasanya ngambil CSS yang sudah ada gitu ya. Ya. Ada yang pernah bikin CSS dari awal ya? Ada? Ya kalau mau bikin dari awal sih nggak apa-apa gitu ya.
biasanya kalau kita jadi desainer UI UX ya harusnya pernah sih, harusnya pernah bikin CSS dari awal. Tapi kebanyakan ya kita pakai CSS yang sudah ada gitu ya. Kita cari contoh gitu ya, contoh di internet ya, kemudian kita pakai, nggak masalah juga gitu ya. Nah ini materi ini ini untuk memperkenalkan gitu ya, untuk ya istilahnya kita review gitu ya, CSS itu gimana sih gitu ya. Meskipun nantinya juga sebenarnya nggak harus bikin dari awal. CSS ini sebenarnya membantu kita ini ya, membantu kita untuk istilahnya mendesain ya, mendesain layout atau lebih ke apa sih ya? Saya katakan lebih ke pemilihan warna, kemudian font, lalu background, ya lebih banyak ke layout lah ya. Ya di sini dikatakan mengontrol layout dari halaman web kita ini ya, secara massal ini. Jadi kalau kita buat layout itu, buat web itu kan tidak hanya satu halaman ya. Ya masa kita bikin satu file satu halaman aja gitu ya, kita biasanya kan banyak file gitu ya. Apa .php, index.php, login.php, registrasi.php, kemudian belum ada lagi misalkan menu-menu yang lain. Nah itu kan layoutnya harus konsisten tadi kan. Nah untuk menjaga kekonsistennya tadi, ya, kita bisa menggunakan CSS ini gitu ya, untuk mengontrol desain dari ini kita ini website kita. Contoh penggunaan CSS dalam web ya. Jadi ini kita bisa mengatur gitu ya, mengatur font gitu ya, mengatur background color gitu ya. Di bagian atas gitu ya, di bagian header-nya itu warna hijau, kemudian di sidebar-nya itu warna biru ya. Kemudian font-nya itu kalau header itu seperti ini gitu ya, di bold, lalu untuk kontennya itu ukurannya berapa gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan menggunakan CSS. Nah, ini kenapa kita perlu menggunakan CSS. CSS diperlukan untuk mendefinisikan halaman web kita, ya, termasuk desain, layout, dan variasi untuk menampilkan di perangkat dan ukuran layar yang berbeda. Contoh di sini, kita ingin bagian body, ya, bagian body dari halaman website kita, ini, itu warnanya, background-nya warnanya light blue. Warna background-nya light blue. Ya, tinggal kita buat seperti ini, body, background color light blue. Ya. Atau di sini contoh yang lain, H1, header 1 itu color-nya white, ya. Text align-nya center. Ini ngaruhnya ke background ya tadi ya. Kalau H1 ya, color-nya white, text align-nya center. Nah, ini ngaruhnya ke sini. My first CSS example. Kemudian paragraf ya, tag P ya. Itu font family-nya Verdana, font style-nya 20 px. Nah, itu ini. Ya, jadi bisa kita atur gitu ya. Kalau header itu warnanya putih, kemudian dia center di tengah, ya. Kemudian kalau paragraf P itu fontnya Verdana, ukurannya 20 px. Nah ini bisa kita atur-atur menggunakan CSS. Gitu ya. Ini saya agak cepat ya. Kita harus selesai 10:30 ini. Materinya banyak sekali. CSS memberikan solusi untuk masalah besar. HTML tidak pernah ditujukan untuk mempergunakan teks sebagai alat untuk melakukan desain. Tag itu bukan desain, tapi lebih kepada membagi bagian-bagian dokumen HTML ya, dan memfasilitasi input ke pengguna. Gitu ya.
Tapi kalau masalah desain, ya dia tidak banyak ngurusi di situ. Nah, deskripsi isi dari halaman web, nah, lebih condongnya ke sini. Misalkan H1 itu heading, kalau P itu paragraf. Dia tidak terlalu terlalu mikir itu mau fontnya bagaimana, warnanya apa, ya. Itu, HTML kurang memfasilitasi itu. Makanya kita perlu CSS itu tadi. Nah, ini solusinya adalah CSS. CSS meringkas banyak pekerjaan. Ya. Nah, CSS itu banyak meringkas pekerjaan. Kenapa? Karena kita cukup mendefinisikan style satu kali, gitu ya, di file .css. Misalkan kita pisah file .css-nya, nah itu bisa dipakai di banyak halaman web kita, itu di banyak file web kita. Nah ini, hal tersebut memudahkan kita untuk mengubah tampilan dari web secara keseluruhan. Mengubah tampilan web secara keseluruhan dengan hanya mengubah satu file eksternal tadi. Jadi tidak dirubah satu-satu filenya, tapi cukup dirubah satu file CSS ini, maka stylenya nanti akan berubah. Style semua halaman. Bayangkan kalau kita ingin merubah layout web, ya, desain web, kita harus ubah satu-satu halamannya itu. Stylenya kita rubah satu-satu. Wah ya capek juga gitu ya. Nah, kalau pakai CSS ya, nah, cukup kita ubah satu file CSS-nya, maka nanti halaman HTML-nya akan menyesuaikan. Oke, CSS syntax. Oke, langsung ke contoh aja kali ya. Nah, ini. Nah, ini contoh syntax CSS. Ini elemen itu ya, elemen P atau tag P gitu ya. Ini kita buat color-nya red ya. Warnanya merah, text align-nya center di tengah. Nah, itu contoh. Itu kalau kita definisikan tag P gitu ya. Warnanya merah, align-nya center atau di tengah. Nah, ini tadi sintaknya di CSS itu ada istilah yang namanya selector ya. Selector itu kalau di sini contohnya H1 berarti header 1, kemudian kurung kurawal ya. Kurung kurawal di sini color propertinya, kemudian titik 2 nilainya color titik 2 blue, berarti warnanya adalah blue atau biru. Lalu font size ya, ini titik koma ya. Properti yang kedua font size titik 2 12 px ya. Propertinya font size nilainya 12 px. Ya, ini contohnya tadi ya. Colornya red, teksnya center. Contohnya begini. Oke. Ya ini tadi kan ya, colornya red, line-nya center. Ini tag P. Nah, perhatikan di sini. P ya, tag P ya, hello world ya. Ditutup gitu ya. Kemudian ada tag P juga di bawahnya. Ini. Nah, kalau dijalankan nanti akan seperti ini. Hello world ya. Ini dari sini. Ini warna merah. Kemudian this paragraph are styled with CSS. Warna merah juga. Nah, kalau kita ingin ubah gitu ya. Oke, saya kasih contoh di sini. Kita tambahkan teks lagi, tapi nggak pakai tag P gitu ya, di luar. Gitu.
ini adalah teks di luar P. Nah, ini jadi yang gini, nggak ngaruh gitu ya. Dia tidak gayanya itu akan berbeda dengan gaya color dan line dari CSS-nya. Nah, dia nggak punya ini, nggak punya CSS kalau kita taruh di luar tag P. Nah, ini adalah teks di luar tag P, jadi tidak terpengaruh dengan gaya CSS-nya. Nah, kalau mau kita ganti gimana ini? Red saya ganti jadi blue misalkan. Sudah, kita ganti color-nya blue. Kita jalankan. Nah, ini kan berubah ya, jadi biru, jadi blue. Nah, ini tetap gitu kan. Ini adalah teks di luar P karena dia tidak ikut gaya P ini gitu. Ya. Nah, tapi kalau saya tulis begini ya. Ini P begini. Nah, dia akan gayanya akan ikut juga. Ya, gitu ya. Nah, kalau saya pakai tag div misalkan. Kira-kira terpengaruh nggak ini dengan gaya ini colornya blue atau teks line-nya center yang ini? Ini adalah teks di luar P, div ya. Kira-kira gimana ini nanti? Warnanya biru atau enggak? Tidak, Pak. Ya, jawabannya adalah tidak. Ini. Karena dia tagnya div gitu ya, bukan P. Ya. Nah, yang punya gaya di sini ya hanya P saja. Ya, itu ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, kemudian di CSS itu dikenal tadi ada yang namanya selektor. Selektor itu fungsinya apa? Gitu ya? Dia menunjukkan elemen-elemen mana saja dengan gaya yang kita definisikan, yang terpengaruh elemen-elemen apa saja. Gitu. Nah, kalau kita tidak pakai selektor, nanti ya susah. Misalkan kalau heading itu gayanya bagaimana? Misalkan fontnya warna hitam, terus dia rata kanan kiri di tengah gitu ya. Kalau paragraf itu layoutnya gimana? Nah, itu kita perlu selektor tadi. Yang pertama adalah HTML selektor atau tag selektor gitu ya. Jadi selektornya tag gitu. Nah, contohnya ini H1 color red. Nah, ini akan mengubah H1. Oke, kita kembali ke contoh yang tadi aja. Nah, ini. Kita buat style yang lain, H1. H1 ya sama kurung kurawal, kemudian color-nya misalkan green. Ya. Nah, ini hello world ya. Hello world ini saya ganti H1. Nah, hello world ini akan punya mengikuti gaya dari H1 yang ada di CSS. This paragraph style with CSS itu akan mengikuti P ini. Gaya dari P. Jadi beda gaya antara header dan paragraf. Dengan teks di luar P tadi. Ini misalkan saya buat center juga deh. Saya balik gitu ya. Ya, H1-nya center, P-nya tidak, ya. Hanya warnanya saja.
hello world ya, warna hijau, dia di tengah, kemudian paragrafnya warna biru, ya. Dia rata kiri. Nah, itu kita bisa definisikan stylenya menggunakan CSS. Nah, ada lagi selain tadi tag atau HTML selector ya, ada lagi kelas selector. Ya. Kita bisa buat kelas-kelas di dalam CSS. Ya. Kelas merupakan penamaan sejumlah tag yang memiliki properties yang sama. Nah, contohnya di sini ya. My class open both 1,2 m times. Ya. Nah, cara manggilnya kayak gini. H1 kelasnya apa? Ya, kelasnya ya ini. Kelasnya my class. Ya. Div juga sama. Div kita bisa panggil juga. Jadi bisa kita kelompokkan gitu. Div kelasnya juga my class. Nah, ini kelas selektor ya. Oke. Nah, lihat. Nah, ini cara mendefinisikannya kayak gini. Kelas itu diawali dengan titik. Ya, kelasnya center. Dot center atau saya ubah deh. Dot kelas CSS gini ya. Ya, oke. Nama kelasnya kelas CSS. Nah, kelas CSS ini adalah line-nya center gitu ya. Di tengah color-nya red gitu. Nah, cara manggilnya ini H1 ya. Tag H1 ya, kelasnya tadi center. Jadi kita ubah gitu. Di kelas CSS. Ini juga P juga sama, kelas CSS. Ini biar beda, ini green aja deh. Nah, ya cara manggilnya gini. H1 kelas CSS. P juga kelasnya CSS. Nah, kelebihannya kita bisa gunakan selektor kelas ini di banyak tag gitu ya, di banyak elemen HTML. Misalkan saya punya div gitu. Saya buat div. Ini adalah teks dari div. Ya. Ya, asalnya kan gini kan. Ini adalah teks dari div. Nah, ini bisa kita pakai juga. Coba kita panggil ya. Bisa enggak gitu. Kelasnya sama, kelas CSS. Nah, ini ya. Ini adalah teks dari div. Jadi bisa dipakai di beberapa elemen. H1 bisa, P bisa, div juga bisa. Nah, selanjutnya adalah ID selector. Hampir sama dengan selector kelas, tapi pengaturan dengan ID dapat diaplikasikan tentang HTML. Tapi ID hanya bisa diaplikasikan ke satu tagnya. Bedanya itu. Kalau kelas tadi bisa diaplikasikan di banyak tag. Nah, kalau ini dikatakan bahwa hanya bisa ke satu tag. Nah, kalau yang kelas tadi kan titik ya. Ini perhatikan. Nah, ini ada titik. Nah, ini udah tak coret-coret ini. Ini susah nunjukinnya. Saya hapus aja deh. Nah, oke. Ini perhatikan ya. Awalannya kan titik ini loh. Titik my class gitu ya. Ini. Diawali dengan titik. Titik. Maaf tulisannya gini ya. Pakai mouse soalnya.
Ya, ini kan diawali titik ini ya. Titik nama kelasnya. Kalau kelas selektor. Nah, kalau ID selektor, teman-teman, diawali dengan pagar. Pagar nama ID-nya. Pagar. Maaf, tulisannya kayak tulisan Jailangkung ya. Oke, yang penting kebaca lah. Ini pagar. Pagar my object. Jadi cara manggilnya gini. H1 ID sama dengan my object. Kalau tadi kan kelas ya. Ini. Kelas sama dengan my class. Kalau ini ID sama dengan nama ID-nya. Oke, barangkali langsung ke contoh ya. Wah, ini waktunya udah habis sebenarnya. Oke, oke, oke. Aduh, aduh, aduh. Ya, bentar aja. ID selector ya tadi ya. ID selector. Nah, ini contohnya. Oke, ini ID selector nih. Diawali dengan pagar ya. Pagar nama ID-nya. Text align center color-nya red ya. Nah, manggilnya gini. ID para satu. Nama ID-nya kan para satu. ID sama dengan para satu. Ya, kalau dijalankan ini P yang pertama itu pakai style ID para satu, sedangkan yang P yang di bawah itu dia nggak pakai apa-apa, cuma P gini. Jadi hasilnya yang terpengaruh hanya yang hello world. Yang this paragraph is not affected by the style itu tidak terpengaruh. Ya. Nah kalau saya taruh juga ini ya, di sini stylenya sama ini ya. Nah ini juga akan terpengaruh. Selektor. Nah ini kalau bintang selektor ini semuanya itu semua elemen. Div bintang, gitu ya. Background yellow, background color yellow. Ini akan mengubah semua elemen div. Jadi semua background color-nya itu akan kuning. Ya, kemudian kita juga bisa menggabungkan beberapa selektor. Ya, di sini ada H1. Kemudian ada kelas spesial, gitu ya. Selektor kelas spesial, ya kita bisa gabungkan ini. Kombinasikan seperti ini. Atau seperti ini. H1, dot spesial. Ini referensinya. Nah, ini contohnya nanti teman-teman kalau mau ini ya, akses apa? Contoh CSS selector ya. Di w3school.com. Nah, ini kelas intro ya. Nah, kelas intro ini yang ini. Ya, yang kotak ini. Itu. Div kelas intro. Ya, dari div ya. Di dalam div ada P ya. Segala macam sampai div-nya ditutup. Itu kelas intro. Kemudian last name, ID last name ya di sini. Span ID, last name, dark ya, hanya ini yang terpengaruh. H1, nah ini H1. Ya. Nanti bisa teman-teman buka sendiri. 。 Ya,
Ya, ini ada ada 3 cara ya, ada 3 cara dalam menambahkan CSS. Ya, ada eksternal CSS, internal CSS, dan inline CSS. Ya, ini barangkali kita ini dulu ya, kita selesaikan dulu, maksudnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Ini karena waktunya ini sebenarnya sudah habis gitu ya, waktunya sampai pukul 10.30 gitu ya. Ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja gitu ya, jika memungkinkan. Ya, begitu ya teman-teman ya. Berarti hari ini sudah ada tugas apa ya? Hari ini belum ya. Hari ini belum. Paling dibaca-baca aja ini materi-materi yang sampai pertemuan sekarang. Kemudian jangan lupa hostingnya itu bagi yang belum buat hosting nanti dibuat dulu ya. Gitu ya. Nanti paling kita minta kumpulin link hostingnya saja nanti di LMS. Ya, begitu saja ya. Baik, Pak. Kita anggap sebagai tugas gitu. Ya, begitu. Ada pertanyaan barangkali? Ya, mohon maaf juga saya terburu-buru gitu ya, karena materinya banyak sekali nih, waktunya terbatas. Ya, silakan kalau satu aja yang kalau mau tanya ya, karena waktunya sudah lebih. Silakan, ada pertanyaan. Pak izin bertanya, itu kumpulkan link hostingnya nanti kalau ada tugas aja kan ya Pak? Iya, paling gini, untuk hari ini kita data dulu ya, alamat hostingnya yang dikumpulkan alamat hostingnya saja gitu ya. Di LMS nanti ditaruh di situ ya. Kita memastikan bahwa semuanya sudah bikin hosting gitu aja ya. Ya. Maksimal pengumpulannya sampai jam berapa ya Pak? Nanti akan kita tentukan ya. Paling sampai nanti sore aja nggak apa-apa ya, bisa ya. Harusnya kemarin kan sudah pada buat hosting ya. Sudah daftar ya, minimal sudah daftar aja. Ya, paling begitu ya teman-teman ya. Oke. Oke Pak. Ya, barangkali kita cukupkan ya. Mohon maaf atas kurang lebihnya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau tidak salah jadwalnya hari Senin ya. Defaultnya tetap pukul 13.30 ya, kecuali nanti ada pemberitahuan lebih lanjut lagi. Tapi default jadwalnya tetap pukul 13.30 ya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Dan Pak, Ya, jangan izin lift lupa ya. absennya Pak. Oh, mau absen ya? Oke, saya nanti izin lift, saya absen di ini aja ya. Saya isi aja ya absennya ya. Oke, Ya, makasih. Pak. Atur nuhun, Pak.